Lo pegang duit rupiah, tapi malah takut melihat USD makin kuat. Let's learn with Leo. Tergantung perspektif, USD menguat malah bisa menjadi peluang investasi. Ini 3 investasi yang bisa menghasilkan lebih banyak cuan ketika rupiah melemah. Dan jawabannya bukan memegang USD. Nomor 1 adalah membeli saham ekspor. Melemahnya rupiah malah memberi omset ekstra untuk perusahaan ini. Contohnya INKP. Tahun lalu mendapat cuan forex segini ketika rupiah melemah. Nomor 2, saham yang asetnya banyak dalam USD. Kalau aset perusahaannya banyak dalam bentuk dolar, itu berarti melemahnya rupiah akan membuat neracanya cuan. Contohnya tahun lalu neracanya INKP bisa dapat cuan segini ketika rupiah melemah. Dan yang ketiga, saham yang perusahaannya melayani tourism. Melemahnya suatu mata uang bisa menjadi opportunity untuk turis ke Indonesia. Contohnya, karena lemahnya yen, Jepang jadi mengalami over tourism dibanding sebelum COVID. Kalau Indonesia mengalami over tourism, menurut lo saham apa yang bisa cuan? Komen di bawah. Lo baru aja beli saham, tapi langsung nyusup dalam. Gimana ya harusnya? Let's learn with Leo. Ini dia 3 kesalahan umum sebelum beli saham yang bisa ngebuat lo bangkrut. Nomor 1, membeli berdasarkan sentimen. Kalau lo beli saham berdasarkan konsensus pasar dan berita, hati-hati. Itu sangat berbahaya. Karena bisa jadi lo beli di pucuk di mana orang lain lagi asik jualan. Misalnya kalau lo beli saham Unilever di awal 2018 senilai 100 juta, sekarang duit lo sisa 15 juta. Terlepas Unilever itu perusahaan yang bagus. Nomor 2, mengabaikan valuasi. Membeli saham hanya berdasarkan prospek dan growth tidak cukup. Karena mahal murahnya saham itu juga sangat penting. Kalau lo beli saham brand di Mei 2024 senilai 100 juta, sekarang duit lo sisa 20 juta. Terlepas udah turun 80%, saham brand aja masih mahal banget dengan valuasi PE ratio. Dan yang ketiga, lo ikut-ikutan orang sebelum beli saham. Kalau lo males baca laporan keuangan dan mempelajari prospek bisnisnya, lo gak akan pernah punya conviction. Conviction itulah yang bisa membuat lo cerdas secara emosional, terlepas pergerakan harga di pasar. Jadi ingat guys, kalau lo mau bangkrut via saham, silakan beli berdasarkan sentimen, mengabaikan valuasi, dan ikut-ikutan orang lain. Lo pakai duit nganggur lo buat beli saham tiap bulan, tapi malah turun terus dan lo jadi stres. Let's learn with Leo. Lo beli Astra tiap bulan karena lo yakin tidak akan bangkrut. Minimal lo tahu 3 variabel fundamental ini biar tahu Astra nggak akan bangkrut. Yang pertama itu debt to equity ratio. Ini menunjukkan seberapa banyak utang terhadap modal perusahaan. Angka yang bagus di bawah 1 karena ini menunjukkan perusahaannya berdiri dengan lebih banyak modal daripada utang. Kalau angkanya udah di atas 2, itu cenderung bahaya. Kalau kita cek Astra, DER-nya sekarang ada di angka 0,48 dan itu termasuk oke. Next ada interest coverage ratio. Menunjukkan seberapa siap perusahaan untuk membayar bunga dari utang berbunganya. Rumusnya laba operasional dibagi bunga dari utang. Yang bagus angkanya di atas 3, biar perusahaannya punya bantalan untuk menyerap dampak negatif dari utang. Astra ICR-nya di atas 10, dan ini sangat aman. Finally, ada earnings growth perusahaan. Perusahaan yang bagus tuh yang labanya growing tiap tahunnya. Tambah besar labanya, tambah besar juga ekuitas atau modal perusahaannya. Otomatis tambah kecil juga kemungkinannya untuk bangkrut. Astra 17 tahun terakhir labanya growing 6,5% per tahun dan tidak pernah merugi. Alhasil ekuitasnya tumbuh dari 40 triliun menjadi 290 triliun. Jadi ingat guys, lo harus ngerti analisa fundamental sebelum bisa bilang bahwa perusahaannya aman dan tidak akan bangkrut. Lo udah iseng beli saham tapi malah pusing karena sahamnya turun terus. Let's learn with Leo. Lo beli BCA karena yakin perusahaannya ngasih lo cuan. Gua jelasin simple banget teknik DuPont analisis untuk membuktikan BCA itu beneran cuan. Nomor 1, cek aset turnover-nya. Rumusnya omset BCA dibagi total aset. Ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk mencetak omset. Yang bagus itu yang angkanya di atas 100%. BCA angkanya cuma 7%, tapi belum tentu juga ini jelek. Kita juga harus lihat 2 rasio ini. Cek link di bio kalau lo mau ngerti analisis saham apapun. Yang kedua adalah net profit margin. Rumusnya laba bersih dibagi omset. Tambah tinggi angkanya itu berarti tambah bagus. BCA angkanya 48,5%. Dan ini tuh amazing banget. Finally, ada leverage. Rumusnya total aset dibagi total ekuitas. Kalau angkanya tambah tinggi, itu berarti asetnya banyak bersifat utang dan bukan modal. BCA angkanya 633%. Dan ini termasuk sangat tinggi, tapi masih cenderung oke karena nature bisnis bank emang banyak utangnya dalam bentuk dana nasabah. DuPont Analysis mengalihkan 3 angka ini untuk mendapat ROE perusahaannya. Dapat angka 22% untuk BCA, dan ini sangat amazing. ROE obligasi pemerintah aja cuma 7%. Lo punya uang nganggur dan ingin mencoba beli saham, apakah indeks saham aman? Let's learn with Leo. Kalau bingung
indeks saham itu apa? Bayangkan lo titipin duit lo ke manajer investasi, lalu mereka membeli banyak barang, lalu dimasukin ke dalam satu keranjang. Barang di dalam itu disebut saham, dan keranjangnya disebut indeks. Jadi lo kalau beli indeks saham, itu artinya lo membeli banyak saham sekaligus. Contohnya kalau lo beli indeks LQ45 dengan uang 10 juta, itu berarti duit lo akan disebar ke 45 perusahaan terbesar di Indonesia, seperti BCA, Indofood, Astra, Telkom. Super duper diversifikasi. Nah, apakah indeks saham pasti aman? Belum tentu juga. Lo tetap harus ngerti yang namanya analisa fundamental sebelum membeli saham dalam bentuk apapun. Lo harus tahu valuasi indeksnya, ada perusahaan apa aja di indeksnya, bahkan growth laba indeksnya. Itu semua ilmu bisa lo dapetin di link di bio atau komen saham di bawah. Kalau lo iseng beli satu saham, itu berarti lo membeli satu kucing dalam karung. Kalau lo beli indeks, itu berarti lo beli kucing dalam karung versi nasional. Lo mau investasi saham, tapi malah pusing dan rugi terus. Let's learn with Leo. Lo sebelum beli saham harus ngerti yang namanya analisa fundamental. Paling simpel banget, lo harus tahu 5 rasio perusahaan ini sebelum lo beli saham apapun. Yang pertama dan yang paling penting itu adalah return on equity. Ini untuk mengukur seberapa jago perusahaan dapat merubah modal lo menjadi keuntungan. Lo bikin bisnis bengkel dengan modal 100 juta dan tiap tahunnya lo bisa menghasilkan untung 20 juta. Itu berarti return on equity-nya 20%. Dan itu sangat bagus. Menurut gua, ROE yang minimal banget tuh harus 10%. Karena obligasi pemerintah aja punya ROE 7-8% yang tenornya 10 tahun. Karena saham itu jauh lebih berisiko daripada obligasi, jadi saham harus memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada obligasi. Yang kedua, itu ada EPS. Ini itu menunjukkan keuntungan per lembar saham. Jadi kalau lo beli satu lembar saham di bursa, EPS itu menunjukkan lo tuh berhak berapa rupiah dari total keuntungan perusahaan tersebut. Sekarang bengkelnya dibagi menjadi 20 lembar saham. Itu berarti EPS bengkel tersebut 1 juta per lembar saham. EPS yang bagus itu yang growing terus ya tiap tahunnya. Contohnya saham BCA, ini untuk 17 tahun terakhir, EPS-nya sudah growing 14,5% tiap tahunnya. Padahal GDP Indonesia aja growing-nya cuma 6% tiap tahun. Yang ketiga, ada debt to equity ratio. Ini menunjukkan berapa gede utangnya terhadap modal perusahaan. Ini yang bagus angkanya di bawah 1 ya, karena ini menunjukkan untuk menjalankan perusahaannya lebih banyak modal daripada utang yang diperlukan. Kalau utangnya udah di atas 2 atau 3, itu cenderung bahaya ya. Lo harus ingat quote dari Peter Lynch, sangat susah perusahaan bangkrut tanpa utang. Yang keempat ada price to earning ratio. Ini menunjukkan harga yang lo beli di pasar dibanding EPS perusahaannya. Kalau angkanya lebih rendah, itu berarti sahamnya lebih murah. Lo beli Indofood di harga 6.000 per lembar saham dan EPS-nya ada di angka 1.000, itu berarti PE rasionya ada di angka 6 kali. Sebagai perbandingan, obligasi pemerintah yang punya return 7% per tahun, itu PE rasionya ada di angka 14,3 kali. Dari sini aja udah kelihatan ya bahwa saham Indofood itu jauh lebih murah relatif ke obligasi pemerintah. Finally ya, ada dividend yield. Indofood tahun lalu bagi dividen Rp280. Jadi di harga sekarang dividen yield-nya 4,6%, setara dengan deposito bank.